Ibu Bapa, saudara-saudari dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang kedua kali lagi selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar? Kalau umat baik, pastor juga baik-baik. Dalam keadaan yang baik, sekarang lihat ke samping kiri kanan, ke belakang dan ke depan, kemudian berikan senyum kepada satu sama lain. Halo. Hai. Halo yang di atas, di belakang kan tembok toh, senyum sama tembok dulu. Halo. Kita senyum biar sabda Allah, firman Allah itu dia tinggal di hati kita dan juga di pikiran kita. Di sini hati kah atau pikiran ya? Ini kan pikiran toh, yang ini hati. Tadi pastor katakan bahwa tema permenungan kita pada hari ini adalah Allah itu Maha Penyembuh. Allah itu, Tuhan Allah itu, Yesus Kristus itu, Dia selalu menyembuhkan kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, tadi dalam bacaan Injil dikatakan oleh Bartimeus, Rabuni, Tuanku, semoga saya bisa melihat. Ibu Bapa, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, berkaitan dengan tema tadi. Dalam bacaan pertama kita dengar bersama-sama berkaitan dengan perjanjian lama, di mana Allah turut serta untuk menyembuhkan setiap orang dengan gaya dan caranya Tuhan Allah. Di dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah corongnya Tuhan Allah, kaki tangannya Tuhan Allah untuk menyembuhkan, untuk mewartakan kerajaan Allah, dan juga untuk menjalankan mujizat-mujizat dari Allah. Allah bekerja di dalam diri Nabi Yeremia. Allah bekerja di dalam diri Nabi Yeremia. Ketika Nabi Yeremia dia melihat sisa-sisa bangsa Israel, orang-orang yang masih ada, yang masih hidup. Ketika Yeremia dia melihat mereka, ada yang sakit. Di situ ada ibu-ibu hamil. Di situ ada beberapa ibu juga yang melahirkan. Selain itu, Nabi Yeremia juga dia melihat di situ ada beberapa orang buta di situ. Bukan hanya mata saja yang buta, tetapi ada juga yang kakinya tidak bisa jalan, lumpuh. Bukan hanya itu, tetapi Nabi Yeremia juga dia melihat di situ ada orang-orang yang kena kudis, penyakit kulit. Dalam keadaan seperti itu, pemimpin siapakah yang tidak punya hati untuk menolong orang-orang sakit ini? Orang yang matanya buta, kakinya tidak bisa jalan karena lumpuh, ibu-ibu yang dalam keadaan hamil yang tidak bisa jalan, ada yang baru melahirkan. Dalam situasi penderitaan seperti itu, pemimpin siapakah? Bapak keluarga siapakah? Ibu yang punya hati, apakah ibu itu punya hati atau tidak dalam keluarganya seperti itu? Ada yang sakit. Pasti tidak ada satupun yang melihat, menerima keadaan seperti itu. Dalam situasi seperti itu, Nabi Yeremia dia hadir dengan pewartaan sabda Allah. Dia taburkan, dia kasih bumbu-bumbu dengan sabda Allah bahwa kamu jangan takut, pasti Allah dia akan sembuhkan kamu. Sekarang kamu dengar firman Allah ini, sabda Allah ini.
ketika Nabi Yeremia dia mewartakan tentang sabda Allah, ada yang sembuh. Ada yang mereka mengatakan kepada Nabi Yeremia, kami sudah dikuatkan, kami sudah mendapatkan penghiburan. Ketika Nabi Yeremia dia hadir, dia membawa kesembuhan, dia membawa penghiburan, dia membawa sukacita. Ini adalah perjanjian lama waktu itu dulu, tetapi diceritakan, disabdakan, difirmankan di dalam bacaan pertama yang tadi kita dengar. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tadi itu adalah kisah di mana Allah itu mau memperlihatkan kepada kita semua bahwa Allah masih bekerja melalui Nabi Yeremia untuk menyembuhkan kita semua. Allah mau memperlihatkan kepada kita bahwa Allah itu adalah penyembuh. Sekarang kita lihat di dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar bersama-sama. Dalam bacaan Injil tadi kita dengar bersama-sama, di sana dikatakan bahwa ketika Yesus bersama dengan para murid, mereka lewat jalan. Ketika begitu mereka lewat jalan, mereka berjumpa dengan yang namanya Bartimeus. Di sini ada yang namanya Bartimeus kah? Tak ada. Tidak ada apa? Kalau mungkin Matius mungkin ada, atau Matias paling ada. Jadi ketika Yesus bersama dengan para murid mereka lewat di jalan, mereka berjumpa dengan yang namanya Bartimeus. Ketika Yesus lewat, banyak orang berrombongan mengikuti Yesus, berbondong-bondong mengikuti Yesus. Siapa sih yang tidak mau ikut Yesus? Yesus itu orang yang punya figur, yang punya kuasa. Hanya dia lewat saja, dia hanya berkata, "Ibu, kau jalan, ibu engkau jalan. Engkau punya anak itu yang sedang sakit, nanti dia akan sembuh. Kau jangan takut jalan. Sampai di rumah pasti akan sembuh." Yesus itu hanya menjamah orang, pasti orang itu akan sembuh. Dan orang yang punya kuasa itu, tidak mungkin satu orang itu akan tidak ikuti dia. Apalagi dalam keadaan persoalan di rumah. Di rumah ada persoalan, pasti orang akan ikut Yesus. Supaya apa? Supaya begitu kami lihat Yesus, begitu kami jamah Yesus, kami bisa sembuh, kami bisa selamat. Dengan demikian banyak orang mengikuti Yesus. Dan dalam situasi banyak orang itu, ada seorang yang bernama yang tadi yakni Bartimeus itu. Dalam keadaan banyak orang itu, dia berseru dan dia katakan kepada Yesus, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Suara pertama, Yesus tidak dengar. Kenapa tidak dengar? Tadi pastor sudah katakan bahwa dalam keadaan banyak orang, dengan ribut orang punya suara banyak-banyak. "Tuhan Yesus, kau sembuhkan saya punya anak kah? Tuhan Yesus, kau berkati saya punya pekerjaan kah? Tuhan, kau tolong kata-kata tentang kami punya keluarga supaya kami punya keluarga hidup damai, kami punya keluarga hidup bahagia." Dalam ribut itu, situasi itu, Yesus dia tidak mendengarnya. Bartimeus dia tidak berhenti sampai saat itu. Hanya dengan perkataan tadi, dia masih mengulang yang kedua. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia punya suaranya lebih keras. Dan ketika suara yang kedua yang lebih keras, barulah Yesus dia dengar. Oh, ini ada orang yang berteriak ini. Dalam situasi seperti itu, dalam suasana yang ribut itu, Yesus punya telinga berpaling kepada orang yang lumpuh itu. Yesus punya mata tertuju kepada orang yang lumpuh itu. Dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan dia pergi kepada orang itu. Dan dia katakan kepada Bartimeus, "Sobat, engkau mau apa? Engkau perlu apa?"
Bartimeus itu dia katakan, Rabuni, semoga aku bisa melihat. Tuhanku, semoga aku bisa melihat. Semoga aku bisa jalan. Artinya bahwa Bartimeus dalam situasi yang ribut itu, dia tidak berhenti untuk memohon kepada Tuhan Allah. Kenapa? Karena dia punya iman yang besar kepada Yesus bahwa Yesus pasti akan sembuhkan saya. Dan pada akhirnya apa? Orang yang lumpuh itu dia bisa berjalan. Kalau seandainya Bartimeus itu dia punya imannya itu kecil. Dan mungkin hanya doa 1 kali atau doa 2 kali. Kemudian dia mengeluh dan dia tidak mau doa. Saya doa-doa terus tapi Tuhan Allah tidak pernah jawab saya punya doa ini. Tuhan Allah ini mungkin sejauh kah? Kalau Bartimeus berpikir seperti yang mungkin kita juga sekarang ini berpikir ketika kita berdoa. Bartimeus dia tidak akan bangkit dan berdiri. Tetapi Bartimeus pada hari ini dia mau ajarkan kepada kita bahwa dalam situasi apapun jangan pernah bosan untuk berdoa. Minta kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah, dalam keluarga kami punya masalah. Engkau adalah jalan, kau tunjukkan jalan untuk kami. Supaya kami punya keluarga ini terberkati. Supaya kami punya keluarga ini bahagia. Supaya kami punya keluarga ini damai. Ada amin? Bartimeus juga diajarkan kepada kita. Ketika kita punya sakit penderitaan yang kita alami. Kita semua yang berkumpul di tempat ini adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang sakit. Sakit rohani. Sakit fisik. Tadi Bartimeus dia punya sakitnya sakit fisik. Dia punya kakinya lumpuh. Mungkin kita yang lain. Sakit yang lain. Misalnya sakit rohani. Mungkin dulu kita tidak biasa berdoa rosario. Doa rosario juga begitu kalau kita punya giliran kita berdoa. Sebenarnya kita mulai itu dengan Salam Maria. Tetapi tiba-tiba kita mulai dengan Santa Maria. Itu artinya bahwa kita itu sakit rohani. Dan inilah yang Yesus ajarkan kepada kita. Bahwa kita harus sembuhkan itu. Untuk sembuhkan itu, Yesus diajarkan kepada kita. Kita punya sakit rohani, kita harus bicara kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah, saya punya sakit rohani, Engkau ajarkan saya untuk berdoa. Pada kesempatan ini, ada 5 saudara dan saudari kita, mereka akan menerima sukacita. Mereka akan digabungkan di dalam iman gereja Katolik. Mudah-mudahan kelima saudara dan saudari kita ini, mereka tidak lagi cacat, mereka tidak lagi sakit. Tetapi ketika mereka berdoa, ketika mereka menghafal doa-doa pokok, mereka semakin dikuatkan, mereka semakin mendapatkan kasih karunia dari Allah. Sehingga ketika mereka berdoa, doa-doa pokok, Salam Maria, Bapa kami dan lain-lain. Saya mau tanya dulu, kamu orang 5 orang toh? Kamu 5 orang sudah tahu doa-doa pokok toh? Pasti sudah tahu. Kalau mereka sudah tahu itu artinya bahwa mereka 5 ini tidak ada sakit. Mereka ini sehat. Tapi kalau kita yang lain, kalau tidak tahu berdoa, mungkin kita sudah lupa 10 perintah Allah. Itu artinya bahwa kita masih sakit. Dan sakit inilah yang kita harus sembuhkan. Kita harus mohon minta kepada Tuhan Allah. Supaya Tuhan Allah menyembuhkan kita. Supaya Tuhan Allah menguatkan kita. Sehingga pada akhirnya Tuhan Allah dia katakan kepada kita bahwa anak, engkau dalam keadaan yang sehat. Engkau punya tempat itu ada dalam kerajaan surga. Ada amin?